Hai, selamat sore. Nama saya Evi Sayono. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi tentang bagaimana cara mengajarkan anak-anak untuk membaca teks non-fiksi, khususnya untuk anak-anak yang duduk di sekolah dasar. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu kegiatan yang menjadi kegiatan utama dalam kegiatan project based learning, di mana pada kegiatan project based learning anak-anak biasanya akan diminta untuk mencari informasi sendiri. Nah, ketika mencari informasi sendiri, yang akan teman-teman lihat di video ini adalah bagaimana anak-anak dapat mencari informasi sendiri melalui kegiatan membaca. Baik kegiatan membaca yang dilakukan secara daring, yaitu membaca sumber-sumber bacaan secara daring, ataupun membaca teks yang dapat mereka baca di buku, atau di majalah, atau di koran anak-anak. Tapi sebelum kita lihat, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. I would really appreciate that. Mau dikasih jempol juga boleh. Right, baik teman-teman, selamat mendengarkan. Semoga bermanfaat ya. Hai, selamat siang. Saya Evi Sayono. Kali ini saya mau sedikit berbagi tentang bagaimana caranya mengajarkan anak membaca teks non-fiksi. Ini biasanya saya gunakan ketika saya melakukan kegiatan project based learning dengan anak-anak saya di kelas. Jadi kalau di kegiatan project based learning kan anak-anak mencari factual knowledge-nya itu atau pengetahuan faktual itu mereka lakukan sendiri. Jadi misalnya saya lagi ngajar tentang informasi tentang pencemaran air gitu ya, informasi-informasi yang mereka bisa baca itu mereka lakukan sendiri, saya nggak ajarin. Yang saya ajarkan adalah bagaimana caranya anak-anak dapat membaca teks non-fiksi. Bahan yang dibaca apa mereka baca sendiri. Nah ini saya mau share bagaimana biasanya saya mengajarkan anak membaca teks non-fiksi. Oke, nah ini berikutnya adalah sumber-sumber bacaan non-fiksi itu macam-macam ya. Ada bacaan daring yang biasa kita lihat di sumber-sumber bacaan seperti majalah-majalah anak online, seperti majalah National Geographic for Kids, atau majalah National Geographic untuk anak, atau majalah Bobo misalnya ya. Di situ banyak sekali terdapat informasi-informasi faktual yang seringnya itu terkait dengan pelajaran yang sedang anak pelajari di kelas. Lalu kemudian bacaan berikutnya berupa bacaan cetak ya. Bacaan cetak itu bisa teks pendek yang ditulis oleh guru, atau teks pendek yang anak bisa baca di modul literasi numerasinya Kemendikbud, itu juga banyak buku cerita dan teks. Lalu ada yang di koran ya, dan juga dari majalah anak. Ini adalah sumber-sumber bacaan non-fiksi yang anak bisa baca ketika anak melakukan studi pustaka atau research dalam rangka mencari data untuk melengkapi proyek mereka. Nah, komponen-komponen teks yang harus dikenalkan ke anak itu adalah judul, kemudian subjudul, ada grafik, ada caption, dan lain-lain. Nah, ini bermanfaat untuk dikenalkan kepada anak agar anak bisa menjadi lebih mudah ketika mereka mencari informasi, gitu ya, dengan mengamati keempat bagian teks ini. Oke, selanjutnya, nah, seperti tadi saya informasikan bahwa salah satu langkah penting dalam kegiatan project based learning itu adalah saat siswa melakukan studi pustaka. Studi pustaka ini adalah salah satu cara untuk anak mencari data ya, sebelum eksperimen misalnya, atau sesudah eksperimen. Anak-anak memerlukan panduan saat mereka akan mengumpulkan informasi terkait topik proyek mereka. Gitu. Apa aja sih yang harus dibaca, gimana sih caranya baca. Seperti itu. Oke, kemudian. Oke, kembali lagi kalau di siklusnya project based learning, itu ada bagian pengenalan masalah, bagian ketika anak mengidentifikasi masalah ya, ini biasa berupa pertanyaan pemantik. Kemudian ada saat di mana anak harus mendesain perencanaan proyek. Lalu siklus berikutnya adalah penyusunan jadwal proyek, pelaksanaan dan monitoring proyek, menguji hasil presentasi proyek, lalu bagian evaluasi dan refleksi. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan lagi itu siklusnya akan berulang lagi. Nah, apa yang akan guru lakukan adalah guru dapat memberikan kesempatan pada anak-anak untuk mengatakan opini mereka. Informasi apa sih yang harus mereka cari gitu ya di tahapan ini, di tahapan antara pengenalan masalah dengan mendesain perencanaan proyek. Misalnya diketahui bahwa pertanyaannya adalah tentang ikan-ikan yang mati di sungai depan rumahku misalnya. Kenapa ikan itu mati? Apa penyebab ikan bisa mati? Nah, ini didiskusikan dengan anak-anak di kelas, kemudian kita juga bisa mendiskusikan bahan-bahan seperti apa atau bacaan-bacaan apa
yang anak-anak bisa cari untuk membantu mereka mendesain perencanaan proyek. Oke. Jadi saat mendesain proyek ini kita dapat menginformasikan kepada anak-anak bahwa dalam tahapan ini anak-anak akan diminta untuk mencari tahu hal-hal apa yang akan mereka lakukan pada proyek. Misalnya tadi di pertanyaan pemantiknya modelnya seperti ini misalnya, kenapa banyak ikan di sungai di depan rumahku itu pada mati misalnya. Itu kenapa? Nah, kemudian didiskusikan, oh berarti kamu atau kita akan mencari informasi tentang penyebab-penyebab ikan bisa mati. Misalnya ya, ikan bisa mati kalau tidak ada oksigen. Berarti kalau tidak ada oksigen, kita mesti cari tahu informasi bagaimana sih ikan bisa bernafas dan menyerap oksigennya. Oh, berarti kita akan mencari tahu sistem pernafasan dari ikan misalnya, insang. Insang itu apa sih? Nah, hal-hal detail seperti itu yang didiskusikan bersama dengan guru dan anak ketika dalam proses pengenalan masalah dan sebelum mereka mendesain proyek. Membaca informasi daring misalnya ya. Jadi gini, apa yang guru dapat lakukan ketika meminta anak untuk membaca informasi daring. Nah, guru bisa mengajari bagaimana mencari informasi di internet dengan menemukan kata kunci yang tepat di mesin pencari. Mesin pencari misalnya Google atau Bing dan lain-lain ya. Misalnya anak-anak mau mencari informasi tentang bagaimana ikan di sungai bisa mati. Maka kata kunci apa sih yang harus kita ketik di mesin pencari itu? Kalau misalnya kita ngetiknya begini, gitu ya, kenapa ikan di sungai depan rumahku bisa mati? Misalnya begini yang kita ketik. Semuanya kita copy paste terus kita cari di sini. Maka yang akan muncul informasinya itu akan kayak gini. Oke, teman-teman. Nah, kita lihat di sini kata kunci yang diketik pada mesin pencari itu terlalu panjang ya. Ini kata kunci yang diketik di situ adalah kenapa ikan di sungai di depan rumahku banyak yang mati. Nah, kalau terlalu panjang kayak gini, nanti informasi yang muncul juga jadi nggak fokus. Kayak misalnya gitu tuh. Danau dan sungai di AS membeku, bagaimana ikan-ikan. Nah, ini jadi nggak spesifik yang kita mau cari ya. Nah, lalu ada 8 pertanda rumah Anda berhantu atau angker. Jadi nggak jelas gitu ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, apa sih yang bisa kita lakukan supaya anak itu bisa jadi lebih mudah ketika mereka mencari informasi? Nah, ini teman-teman bisa pause atau hentikan dulu videonya, baru kemudian teman-teman dapat memikirkan apa sih yang akan membuat anak lebih mudah, gitu ya. Nanti setelah teman-teman bisa memikirkan hal apa saja yang bisa kita lakukan kepada anak, bisa ditulis dulu di kertas lembar, hal-hal itu apa aja sih yang dapat mempermudah anak mencari informasi, baru teman-teman bisa menyalakan kembali videonya. Oke, baik teman-teman. Yang dapat dilakukan untuk membantu anak agar mereka lebih mudah mencari informasi, satu, teman-teman guru dapat terlebih dahulu mencari sumber bacaan daring dengan memberikan tautannya kepada anak. Jadi link-link yang berisikan informasi yang penting-penting itu kita bisa kumpulkan dulu, baru kemudian setelah ada linknya lebih dari 2 atau 3 baru kita kasih ke anak, gitu. Lalu kita juga bisa memberitahukan ke anak bagaimana caranya mengetik kata kunci yang tepat pada mesin pencari, gitu. Nah, kalau misalnya kita harus cari link sendiri, itu akan mungkin agak PR ya, banyak banget kan linknya. Jadi mungkin bisa kerjasama di KKG misalnya, guru-guru bisa ngumpulin, satu guru kasih 2 link. Kalau ada 5 guru kan berarti kita akan punya 10 link. Link sumber-sumber bacaan daring yang anak bisa langsung klik, gitu ya. Kalau ada 10 guru di KKG gimana? Oh, berarti kan kita punya puluhan link yang anak bisa baca nanti. Jadi usahakan ini kerjanya kelompok dengan teman sejawat kita, jadi kita punya berbagai macam link. Anak tinggal klik, jadinya anak akan lebih mudah untuk mencari informasi. Jadi anak nggak usah ketik lagi kata kunci yang panjang banget dan akhirnya muncul informasi yang nggak jelas gitu ya. Kayak misalnya ini ya, misalnya Novika dari kelas 4 KKG Melati, dia ada link dari Bobo Grid. Nah, terus kemudian ada Zulfa dari kelas 4 KKG Mawar. Ini ada link yang lain, lalu ada Ibu Giarti guru kelas 4 dari KKG yang lain lagi. Nah, dia kemudian kasih tahu link yang berbeda gitu.
Nah, link-link ini kemudian dapat dikumpulkan, lalu diberikan kepada anak, sehingga anak akan lebih mudah cari informasinya, tinggal klik gitu ya. Atau hal lain dapat dilakukan adalah kita ngajarin ke anak, ini loh cara ngetik kata kunci yang tepat di mesin pencari, supaya nanti cari informasinya lebih mudah. Dan informasi yang muncul di mesin pencari juga lebih spesifik. Nah, gini ya. Guru memberitahukan bagaimana cara mengetik kata kunci yang tepat pada mesin pencari. Contohnya gini, ini enak ya kalau mau cari penyebab ikan mati, ya udah kita ini aja, kita ketik langsung penyebab ikan sungai mati. Tidak perlu mengetik mengapa ikan di sungai depan rumahku pada mati, jangan kepanjangan. Nah, kalau udah dikasih tahu caranya, nanti akan lebih mudah buat anak nih, muncul nih informasi-informasi yang relevan ya. Ada dari Kompas, Regional Kompas, dan seterusnya. Nah ini ya, kita ajarin ke anak, mungkin kita bisa kasih contoh dulu, kita ketikin dulu. Atau kita ngomong, anaknya ngetik. Nah, coba ketik kata ini ya, penyebab ikan sungai mati. Anaknya suruh ketik, kita ngomong. Baru kita tunjukin ke anak, nih nak ya, ketika kita mengetik kata kunci yang tepat di mesin pencari, maka informasi-informasi yang muncul bisa lebih relevan. Seperti itu. Nah, kita ajarin dulu ke anak cara ngetik kata kunci yang benar pada mesin pencari. Mesin pencarinya nggak harus Google ya, bisa pakai Bing atau mesin pencari lain yang teman-teman tahu. Nah, di sini baru deh ketemu informasi penyebab utama adalah berkurangnya oksigen di dalam air. Dan hal ini dapat terjadi karena berbagai hal seperti kekeringan, ledakan alga, populasi berlebih, atau peningkatan temperatur air. Penyakit dan parasit ikan juga mampu menyebabkan kebinasaan ikan. Ini udah dapat nih informasinya, baru kita bisa minta anak untuk menyalinnya atau menulis di buku jurnalnya mereka. Kita ajarin mereka untuk nulis ini dengan lebih singkat. Nah ini ditulis lagi ya di buku catatanmu, gunakan bahasamu sendiri ya, nggak perlu copy habis dari situ. Cara disingkat-singkat aja yang mana yang penting-penting. Gitu. Ini harus diajarin dulu tentunya ya. Oke, nah sekarang bagian pertama dari hal-hal yang kita lakukan untuk mengajari anak membaca teks non-fiksi. Yang pertama adalah kita ajarkan ke anak bahwa setiap teks non-fiksi itu ada bagian-bagiannya. Gitu ya, ada bagian-bagiannya. Bagiannya apa? Judul yang pertama. Apakah judul dari berita atau sumber online itu relevan nggak dengan topik yang mau kita cari, nak? Kalau misalnya iya, kalau judulnya agak mirip-mirip atau nyambung-nyambung dengan informasi yang mau kita cari, maka kita lanjutkan membaca artikel yang di bawahnya. Tapi kalau misalnya itu tidak related dengan apa yang kita mau cari atau tidak ada hubungannya dengan apa yang mau kita cari, ya ganti, ketik kata kunci lain di mesin pencari. Nah, jadi yang pertama harus kita kenalkan pada anak adalah judul. Judul itu apa sih? Gitu, kenalin ke anak. Bahwa biasanya kalau judulnya seperti ini, judulnya terkait dengan ikan mati, maka artikel atau tulisan lebih lanjut di bawahnya itu pasti akan berisi penjelasan-penjelasan kenapa ikan bisa mati. Jadi kalau kita mau mencari informasi tentang penyebab ikan bisa mati, lalu judul berita online-nya adalah bagaimana mendapatkan kredit dari situs X, misalnya ya. Yang mau kita cari informasi tentang ikan mati, tapi judul artikelnya adalah mencari kredit. Berarti itu sesuai nggak? Relevan nggak? Kalau tidak relevan, kita ganti pakai link yang lain. Itu diajarkan ke anak juga ya, teman-teman. Lanjut. Nah, kemudian hal yang kedua, setelah judul kita kenalkan pada anak, kita akan memperkenalkan biasanya di sebuah artikel atau buku atau sumber teks non-fiksi yang lain, setelah judul itu ada gambar. Sebelum membaca teksnya, kita lihat gambarnya. Nah, gambar itu adalah hal yang paling pertama akan dicari. Ketika gambar besar yang relevan dengan topik pencarian ada pada artikel, maka ini akan mempermudah anak untuk mencari informasi. Oke, setelah judul, baru gambar, lalu apa lagi? Apa lagi yang harus dicari setelah judul, gambar, apa lagi? Ya, ini ada tulisan kecil ya di bawah gambar. Tulisan kecil di bawah gambar yang bertuliskan ikan yang mati, terbalik dan mengapung di permukaan air. Nah, ini namanya adalah caption. Caption itu biasanya terdapat pada bagian bawah atau atasnya gambar. Tulisannya kecil, ada di dekat gambar. Nah, ini akan membuat anak-anak kita mudah menentukan apakah informasi yang ada pada artikel
yang akan mereka baca itu relevan atau enggak, relevan atau tidak dengan pencariannya mereka. Oke, tadi udah judul, kemudian gambar, baru caption ya. Setelah caption ada lagi kah? Oke, ini adalah artikelnya. Setelah caption kita lihat, baca artikelnya. Kita udah lihat judulnya relevan, hampir-hampir mirip dengan apa yang mau saya cari. Lalu gambarnya juga relevan gitu ya. Captionnya juga relevan dengan sumber yang dengan informasi yang akan saya cari. Kalau sudah relevan semua, antara judul, gambar, caption, baru kita baca artikelnya. Oke, di sini ada artikel. Kita setelah lihat artikelnya, maka kita akan cari kata kunci. Ya, kata kunci. Anak dapat membaca kata kunci yang mirip dengan topik pencarian mereka. Nah, kalau anak sudah tahu kata kuncinya, maka ini akan mempermudah anak untuk mendapatkan ide utama. Ya, ide utama dari teks atau paragraf yang mereka baca. Maka akan lebih mudah. Di sini kata kuncinya apa kira-kira? Yang sering muncul. Kata apa yang sering muncul di artikel ini? Ikan bisa mati. Ikan dalam kondisi mati. Oke. Ikan dalam kondisi mati berarti, nah ini juga ya dampak kematian massal ikan. Nah berarti topik dari teks ini adalah tentang ikan yang mati. Ikan. Nah di sini setidaknya ada 3 dugaan penyebab kematian massal. Ini yang kita cari ya. Tadi kan anak-anak mau nyari tahu kenapa ikan di sungai depan rumahnya itu bisa pada mati. Tapi kalau di depan rumahnya langsung kan tidak ada ya informasi yang bisa kita cari secara online. Ini paling tidak mirip nih dengan topik yang mau kita cari. Ikan mati di sungai secara massal. Nah, di sini ada 3 nih ya bilangnya, ada 3 penyebab kematian massal ikan. Yang pertama apa kira-kira? Kalau dibilang di sini ada 3 dugaan penyebab kematian massal ikan. Ada 3. Berarti kalau ada 3 berarti selalu akan ada yang pertama ya. Pertama, lihat kata pertama ada nggak di situ? Ada nggak kata pertama? Oke, kalau udah baru kita cari lagi penyebab keduanya yang mana ya. Gitu. Oke, ini kita masih bicara tentang kata kunci. Kata kunci memang membuat lebih mudah. Ikan bisa mati. Kalau ikan mati, ciri-cirinya ikan mati itu tubuhnya tidak bergerak. Oke, tubuhnya tidak bergerak, lalu dia mengapung dalam keadaan terbalik. Nah, itu ciri-ciri ikan mati. Oke. Sebabnya apa ya? Pertama. Apa pertama ya? Pertama, terjadi penurunan suplai oksigen bagi ikan. Berarti kalau oksigennya sedikit, ikan bisa mati. Cari, kalau ada pertama pasti ada kedua. Mana kata kedua? Kita lihat. Ini dia kata kedua di sini ada nih. Kata kedua, penyebab ikan bisa mati. Yang kedua adalah kepadatan ikan yang tinggi. Berarti ikannya terlalu banyak, tempatnya terlalu sempit. Nah, itu bisa bikin ikan mati. Lalu apa penyebab ketiga? Penyebab ketiga misalnya keramba atau jaring apung terlalu dangkal. Sementara dasar perairan merupakan lumpur. Jadi lumpur itu bisa bikin ikan mati gitu. Nah, ini jadi anak akan tahu nih, oh berarti ini agak relevan nih dengan apa yang mau dia cari. Dia mau cari tahu kan, di depan rumahnya ada sungai. Sungainya tiba-tiba banyak ikan yang mati. Lalu dia bisa melihat, kalau di sini penyebabnya dibilang ada lumpurnya. Di sungai depan rumahku ada lumpurnya nggak ya? Gitu. Nah, ini ide pokoknya nih berarti bicara tentang penyebab-penyebab ikan mati. Ini adalah ide pokok. Karena tadi udah bicara tentang ikan mati. Berarti ketika penjelasan utama ide pokoknya ini. Oke. Nah, setelah kegiatan mencari informasi dengan cara membaca sumber daring maupun cetak, lalu apa? Nah, kegiatan berikutnya adalah jangan hanya meminta anak baca aja. Kalau kita misalkan baca aja, mereka akan lupa apa yang mereka baca kadang-kadang ya. Namanya juga anak-anak. Nah, supaya anak-anak gak lupa, kita akan meminta mereka untuk menuliskan kembali apa yang mereka sudah baca. Caranya gimana? Menulis ringkasan tentunya bisa lebih mudah. Nulis ringkasan juga ada kriterianya. Jangan sampai mereka meng-copy paste habis apa yang ada di teks lalu ditulis. Itu menunjukkan anak belum paham. Kita bisa tahu anak sudah paham apa yang dia baca ketika dalam ringkasannya anak-anak menuliskan ringkasannya itu hal-hal penting atau detail-detail pentingnya aja.
Kemudian bahasa yang digunakan dalam tulisan ringkasannya adalah bahasanya sendiri, pakai istilahnya sendiri, tapi masih terkait sama teksnya. Ini contohnya, kita lihat ya. Apa kamu pernah memelihara ikan di rumah? Misalnya ikan di kolam atau ikan di akuarium. Tapi memelihara ikan membutuhkan ketelitian. Misalnya mengganti air agar selalu bersih. Kalau tidak, ikan bisa mati. Kita bisa tahu ikan dalam kondisi mati saat tubuhnya tidak bergerak dan mengapung dalam keadaan terbalik. Kenapa tubuhnya mengapung dalam keadaan terbalik ya? Dan seterusnya. Organ tubuh spesial. Tahukah kamu apa yang bisa membuat ikan mengapung di dalam air saat berenang? Kita lihat. Kalau tidak, ikan bisa mati. Kita bisa tahu ikan dalam kondisi mati saat tubuhnya tidak bergerak. Ini berarti adalah ciri-ciri pertama ikan mati. Apa ciri-ciri utama ikan mati? Tidak bergerak. Satu lagi apa? Mengapung dalam keadaan terbalik. Ini ada dua informasi di sini ya. Nah, ini ciri-ciri ikan mati. Yang pertama, tidak bergerak, mengapung dalam keadaan terbalik. Ajari anak untuk meringkas satu paragraf ini dengan menggunakan grafik pengorganisasi. Graphic organizers. Ini ya, graphic organizers-nya yang ini. Kemudian, atau pakai graphic organizers yang bentuknya lingkaran-lingkaran seperti ini. Ikan mati, ciri-cirinya. 1, bau. 2, mengapung. 3, apa lagi? Jadi satu paragraf ini cuma diringkas dalam 4 kata. Ya, seperti itu teman-teman. Ajari anak-anak untuk meringkas dengan cara singkat seperti ini. Ini lebih mudah diingat oleh anak karena ada visualnya, ada gambarnya. Terus kata-katanya di situ singkat saja. Jadi ketika anak membaca ikan mati, dia akan ingat, oh ikan mati itu bau. Oh ikan mati itu mengapung. Oh ikan mati terbalik, dan seterusnya. Ini anak bisa tulis ringkasannya dia di kertas lembar, atau di buku jurnal tulisannya mereka. Oke, menulis ringkasan, kegiatan menulis ringkasan misalnya ini ya. Di sini ada teks pendek berdasarkan siaran pers resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Rabu 29 Agustus 2018. Tim Satgas bertugas untuk mengidentifikasi sekaligus memetakan penyebab teknis dan sumber dampak kematian massal ikan. Tim juga memberikan rekomendasi agar persoalan itu selesai, dan seterusnya. Silakan ini videonya dihentikan dulu, di pause dulu, baru teman-teman bisa membaca teks ini secara keseluruhan. Oke, lanjut. Nah, dari sini kita tandai ya, topik utamanya itu apa sih? Topik utamanya adalah 3 dugaan penyebab kematian massal ikan. Pertama, kedua, ketiga. Baru kemudian kita minta kita bisa meringkasnya dalam seperti ini. Penyebab ikan mati. 1 tadi pertama apa tadi di sini dibacaannya tulisannya adalah terjadi penurunan suplai oksigen bagi ikan. Terjadi penurunan suplai oksigen bagi ikan. Ada 6 kata di situ. Ini kita bisa ringkas. Penyebab ikan mati, penurunan suplai oksigen. Jadi tinggal 3 kata. Jadi lebih pendek, penurunan suplai oksigen. Lebih pendek tapi inti dari detail dari yang ada di teks ini masih tetap ada. Lalu penyebab kedua kita lihat di sini ya. Penyebab kedua, kepadatan ikan yang tinggi. Nah ini karena cukup singkat kita bisa tulis kepadatan ikan. Penyebab ketiga apa? Penyebab ketiga, keramba jaring apung terlalu dangkal, sementara dasar perairan merupakan lumpur. Berarti penyebab ikan mati bisa jadi lumpur. Jadi seperti ini cara meringkasnya teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman nanti bisa matikan dulu kemudian berlatih sendiri bagaimana cara meringkasnya. Ini kenapa teman-teman perlu nyoba dulu, karena sebelum teman-teman mengajarkannya kepada anak-anak, kita harus nyoba dulu. Jadi kita tahu mudahnya di mana, sulitnya di mana. Kalau ada kesulitan yang kita hadapi ketika kita mencoba meringkas dengan graphic organizers, kita atasi dulu kesulitan itu. Nanti teman-teman akan dapatkan trik atau tips tersendiri ya. Nah, tips yang teman-teman dapatkan ketika menghadapi kesulitan itu yang diajarin ke anak. Gitu ya. Gimana caranya ngeringkas lebih mudah. Nah, selain dengan menggunakan graphic organizers ini bentuknya hierarchical array ya, bisa juga pakai bullet point atau pointer seperti di gambar. Penyebab ikan mati, dot 1 atau dot point 1. Air ada zat beracunnya, air masuk ke insangnya ikan. Atau air terlalu banyak lumpurnya, jadi oksigennya sedikit, jadi ikan susah napas. Nah, seperti ini juga boleh. Atau seperti ini, sebab akibat. Gitu ya. Silakan di pause dulu, teman-teman bisa nyoba ya.
Bisa nyoba bikin ringkasan dengan menggunakan graphic organizers. Oke, ini ada kegiatan satu yang teman-teman bisa coba. Yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi bagian-bagian dari teks. Yang pertama, teman-teman bisa membuka link berikut ini. Linknya mana aja? Linknya bisa yang di Google Drive atau yang ada di kotak warna pink, kumparan.com, atau teman-teman bisa klik link yang ada di warna kuning, gitu ya. Setelah diklik akan ada artikel. Dalam artikel itu teman-teman akan mencari tahu, tugas dari saya silakan teman-teman mencari tahu bagaimana cara ikan bernafas. Setelah membaca artikel bagaimana cara ikan bernafas, teman-teman kemudian bisa mencoba meringkas teks tersebut dengan menggunakan grafik pengorganisasi yang jenisnya sequence atau jaring laba-laba. Sequence ini yang di bagian kanan paling atas, kelihatannya ada bulat-bulat ini, ada bulat tanda panah, ini sequence ya atau alur. Alur juga bisa seperti ini yang ada di tengah itu ada kotak, terus ada tanda panah ke bawah, ada kotak, ada tanda panah ke bawah. Ini alur juga. Atau teman-teman bisa meringkasnya dengan menggunakan grafik pengorganisasi jenis jaring laba-laba atau spider web. Ini yang bulat-bulat ini, nah ini spider web, silakan dicoba ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau bikin, kemudian silakan difoto. Setelah itu dikirim ke Google Drive yang ada di sini. Nanti saya bisa bantu mungkin, Insya Allah kalau ada waktu saya akan memberikan feedback terhadap pekerjaan teman-teman. Kalau memang mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, ini artikelnya ya. Ada artikel. Ini bisa di-pause dulu kalau mau videonya. Baru kemudian teman-teman baca dari mulai judul. Judulnya apa? Ini judulnya ya, begini cara kerja insang, alat pernapasan organisme air. Oke, ingat tadi setelah ngelihat judul, kemudian kita lihat gambarnya. Oke, ini gambarnya gambar ikan di laut ya. Nah, setelah lihat gambar, kita lihat captionnya. Caption adalah informasi yang terdapat di gambar, yang menjelaskan gambar. Di sini captionnya tulisannya apa? Kita baca ya. Biasanya caption ada di bawahnya gambar atau di atasnya gambar, tulisannya kecil biasanya. Oke, captionnya berbunyi organisme yang hidup di air. Oke, setelah kita lihat judul, setelah kita lihat gambar, baru kita lihat caption. Setelah itu kita baca teksnya pelan-pelan. Insang merupakan alat pernafasan yang banyak digunakan oleh organisme air. Salah satunya adalah ikan. Insang berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada spesies kelomang yang dapat hidup di darat, insang tetap berfungsi asalkan tetap lembab. Lalu bagaimana cara kerja insang? Berikut ini penjelasannya. Ini silakan dibaca baik-baik, nanti teman-teman bisa coba meringkas ini dengan menggunakan grafik pengorganisasi sequence atau spider web, terjaring laba-laba. Oke, baik. Tadi adalah video singkat tentang bagaimana cara mengajarkan anak-anak, khususnya anak-anak SD untuk membaca teks non-fiksi. Mohon saran dan kritiknya teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Yang belum subscribe silakan, yang mau kasih jempol juga boleh. Baik, terima kasih, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dalam video-video berikutnya tentang strategi-strategi mengajar yang biasa saya lakukan ketika saya masih menjadi guru. Terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan dan melihat video ini, semoga dapat bermanfaat. Saya Evi Sayono, sampai jumpa di lain kesempatan. Dah.